Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Spentikes, Spentika Podcast. Ketemu lagi nih sama aku Keisha dan aku Jihan yang akan menemani kalian untuk berbagi cerita, pengalaman, dan juga inspirasi. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa yang sudah hadir di studio Spentikes. Beliau adalah penyuluh P4GN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Samsudin AZ. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Sekolah kita Bapak Muhammad Fajar Siddiq MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang Jihan, Gimana Kaisa. kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jihan, Kaisa gimana? Baik? Baik, Baik banget, alhamdulillah. Pak. Untuk awalan nih Pak, yang mungkin Sobat Spentika tuh masih banyak yang bertanya-tanya. Apa sih tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional atau yang sering disingkat dengan BNN Bapak? Kalau BNN dulu, BNN itu dari Badan Narkotika Nasional. Itu ada tingkat pusat, tingkat provinsi Jatim, ada BNN tingkat kabupaten. Sejumlah itu kami punya di kabupaten hanya satu, namanya BNK, tingkat kabupaten. Tidak ada sub-sub lain. Dengan jumlah tidak banyak, hanya 36 orang termasuk satpam. Tidak banyak. Kenapa nggak banyak Pak? Ya karena itu didukung dari anggaran itu memang dibatasi. Oh, Wah, dibatasi. Ya lah, BNN itu melengkapi daripada lembaga yang lain. Makanya dibentuk badan. Seperti kepolisian, seperti dari Kodam, Korem, kemudian Angkatan Laut dan lain sebagainya, termasuk kelengkapan-kelengkapan yang lain, jaksa, bikin hukum, pengadilan. Maka di sini masih banyaknya yang menyalahgunakan narkoba itu, bentuklah badan. Badan sebagai pelengkap, sebagai apa ya, mendukung adanya seperti itu atau support. Kita pastinya penyuluhan sifatnya adalah pencegahan. Kalau itu ada yang pemberantasan itu nangkep, nanti distatuskan dengan hukum atau tersangka. Ya. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri nggak? Ngeri banget ya. Tahu ini kita. Gitu ya. Kalau P4GN itu singkatan. Oh, nggih. Iya. Kenapa Pak Nah, kepanjangan? ini banyak orang memang kurang paham. Nggih. Termasuk Karena saya Ada nggih. empatnya gitu. Iya, ada 4 ya, bingung Iya, kan? bingung. Iya. P4GN. Pertama, pencegahan. Yang kedua, pemberantasan. Yang ketiga, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan. P yang keempat, peredaran gelap narkotika. G-nya itu gelap. Iya, jadi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pemberantasan gelap narkotika. Itu. Panjang banget ya singkatannya Pak ya. Panjang, kalau nggak ngerti. Panjangannya panjang. Iya. Panjangannya panjang. Betul lah, tugas kita ini yang P4GN itu jangan sampai kalau bisa, maaf, terutama anak sekolah atau pelajar dari kalangan semua apa saja pelajar, dari mulai PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, apalagi SMP, ini yang kita cegah dulu. Kenapa tuh Pak? Ya, karena kalau kita nggak mencegah, dipilih salah satu, ketangkep, ditahan, ataukah dicegah. Ya, seperti musim hujan. Sebelum hujan apa? Sedia payung. Sebelum sakit, nama kita harus olahraga. Sama dengan Kesehatan. nah, jaga kesehatan dulu. Maka kami mencegah dulu. Tak cegah sampai maksimal itu Pak Kepala. Siap. Masya Allah luar biasa ini. Nah, untuk belum sampai terjadi. Jumlahnya itu kalau nggak salah sekolah ini jumlahnya 300, desa itu 334 desa. Desa. Termasuk sekolah itu SMP 46 ya, negeri, 40 lebih ya, 45 ya. 46, 46. swastanya 145 SMP. Coba bayangkan sejumlah itu.
Nah, kita ini minim, maka siapakah yang mendukung untuk menjadi orang mencegah dengan dini sampai dini, bahkan kita maaf gak mampu, tanda kutip, dibantu oleh sekolahan. Jadikanlah diri anak-anak pelajar untuk mencegah. Makanya kalau dibentuk seperti relawan, oh saya senang, pegiat, saya senang itu. Lah pegiat itu nanti apa tujuannya? Untuk mencegah diri sendiri, termasuk lingkup intrasekolahan. Ketika ada murid baru masuk, nggak usah bingung, harus mengundang polisi, harus jaksa, harus BNN, nggak usah ke sana. Cukup dengan internal yang sudah dibintek tentang P4GN, terutama narkoba. Itu enak kan? Iya, ini sudah banyak. Tetap SMP 3 ini saya dengan informasi sudah luar biasa, maju dan baik sekali. Alhamdulillah. Itu ya. Lanjut. Oh iya Pak, boleh nggak sih Pak dijelasin tujuan serta urgensi dari sosialisasi P4GN yang lagi masif banget di gencaran BNN ke masyarakat, khususnya ke sekolah-sekolah? Apakah mungkin Sidoarjo sudah separah itu terpapar oleh narkoba? Nggih, Bapak. Oh, sangat bagus ya, sangat cerdas ya. Kita ini melihat dari situasi bahwa Indonesia ini setiap hari itu yang meninggal 45 sampai 50 orang plus anak per hari. Banyak ya. 45 sampai 50 orang per hari meninggal. Tidak peduli usia, kalangan pelajar, pengusaha, bahkan oknum pegawai, bahkan ada oknum TNI polisi ada. Lah kita ini semaksimal mungkin turunlah terutama ke sekolahan. Kalau sudah anak sekolah sudah punya ilmu tentang narkoba, maka di situ kami buat betul-betul mereka di sini, termasuk di SMP 3 Krian ini yang notabene adalah sekolah favorit katanya masyarakat, katanya. Saya bukan orang Krian, tetapi katanya informasi. Ini sekolah favorit loh. Maka rugi. Harapan kami kalau jenengan tidak ikut turun underbeni ke masyarakat, tak apa-apa. Di samping memberikan penyuluhan kepada anak-anak sendiri, teman sebaya, satu kelas di kelas, itu nanti ada regenerasinya. Kalau perlu ini, pihak sekolah ini membuat semacam surat tugas kepada anak yang punya ilmu tentang narkotika desa, kalau perlu. Boleh ke SD, boleh ke MI, boleh. Saya tahu bahwa di pemerintahan hal ini adalah lembaga pendidikan, memang ada kuotanya. Kami tidak butuh murid, sesuai dengan aturan yang ada sudah cukup. Tetapi kita membutuhkan warga sekitar kita ini terutama diberikan penyuluhan melalui anak-anak ini. Luar biasa loh. Masuk medsos, masuk TV, masuk YouTube, boleh. Sudah bagus kalau ini sudah. Tinggal kapan kami ini turun. Itu harapan saya kayak begitu. Nah, itu bisa sekup sekitar wilayah Krian ini yang jangan kuasai untuk memberikan pengetahuan narkoba. Oh, ini loh caranya menyampaikan ini. Kalau orang kan narkoba itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri fisik nggih, Pak, nggih. Tahu ya? Ciri-ciri fisik. Iya, ciri-ciri fisik. Semua. Tadi kan saya sampaikan. Narkoba itu sebuah singkatan narkotika, psikotropika, adalah bahan adiktif. Definisinya sudah zat kimia atau obat tanaman bukan tanaman yang bisa mempengaruhi jiwa, berubah perasaan seorang, psikis dan sebagainya. Di situ namanya muncul halusinasi. Itu apa halusinasi itu? Halusinasi ya seperti ya mempunyai bayangan yang tidak terarah. Contoh dalam ruangan ini, kok ini indah sekali, padahal maaf, senang-senang saja. Tapi dikatakan indah, berarti ada perubahan mindset seseorang yang berakhir tadi itu saraf otomatis terbakar, hangus namanya. Narkoba itu jahat loh ya, 70% itu bisa hancur, rusak saraf ini, 30% sisanya dipakai kegiatan sekolah, umpamanya kena sekolah anak-anak
Kalau pegawai atau orang usaha 30% untuk bekerja, untuk sekolah boleh, 30 dibagi 3 lagi, yang satu apa? Aktivitas sehari-hari, mungkin Keluarga. apa yang lain sebagainya. Tidak mampu. Coba. Padahal anak sekolah itu adalah kunci harapan bangsa. Semua dimulai dari siswa gitu. Sampai ini teman-teman, siapa tahu di sini ada yang jadi menteri presiden. Amin. Amin. Allahumma amin. Oh, jangan dianggap jadi apa? Belum tentu. Saya dulu contoh. Saya jadi apa saya ini? Saya jadi guru. Betul ini. Saya punya sarjana itu adalah agama. Kenapa beralih kepada orang punya senjata atau polisi? Bapak peran hukum. Nggak tahu. Nah ini usaha Pak Kepala Sekolah beserta kompon yang ada di sini dibantu Pak Wakasek, kemudian dari Bapak Ibu Guru, apalagi dari anak-anakku yang terhormat yang dipilih. Mungkin tidak ada namanya diskriminasi dari Pak Kepala Sekolah. Kalau perlu semua 100% jadikan di SMA Negerian ini bersinar kubah. Amin. Oh, ini tap jempol. Jos. Jos. Jos kandos. Sampai seperti ini, seperti duta-duta itu atau relawan, tidak ada terkurangi pelajaran sampean, tidak bisa terkurangi. Normal. Lu bagaimana Pak? Jam sekarang itu kok ada seperti penyuluhan? Apa enggak ketinggalan saya? Tidak tinggal. Justru nambah pengetahuan dari luar lintas sektor itu pertama cerdas. Tidak lelak-lelak bahasa Jawa. Double L. Jelas. Gimana? Nggih. Masuk ya? Nggih, masuk. Masuk Pak Eko. Nggih, masuk Pak Samsudin. Oh iya, masuk Pak Samsudin. Iya. Nggak apa-apa Pak Nggih. Eko Sabjin boleh. Nggih. Saya tinggal di sini ya. Nah, silakan lanjut. Nggih. Niki kira-kira ada tidak mboten nggih Pak hal unik atau kejadian lucu barangkali saat menangani kasus atau tugas memberi edukasi P4GN ke masyarakat atau sekolah? Lucu. Nggih. Kok ada lucunya? Barangkali ada kayak Yang unik. iya. Gitu. Nggih. Karena kan Cerita-cerita peminat unik. podcast ini kan juga anak-anak gitu. Iya. Tapi lucunya begini. Anak-anak itu memang rata-rata di pihak pelajar, Pak Guru ya, Siap, dan nggih. teman-teman di sini semua adalah coba-coba. Nggih. Ya. Coba-coba itu bisa dibilang lucu kan? Kamu kok bisa sih? Pada tugas semuanya belajar, pinter. Orang tuamu enak belajar sekolah, biar pinter. Orang tua itu begitu aja, lepas. Aneh kan? Nggih. Nah, mencoba-coba bisa disebut lucu atau aneh. Maaf, saya tidak menjadikan orang tua atau wali murid, tidak. Saya katakan banyak sekali. Anak dilepas begitu saja, begitu lepas sudah pinter kon sakarepmu, gak pinter sakarepmu. Itu yang paling bahaya. Menurut saya itu sangat ironis. Minim dikawal anak itu. Bukan menjadi ketergantungan anak kepada orang tua. Dan sebaliknya pun orang tua tidak mengatakan was-was atau khawatir terhadap anaknya menjadi anak tidak pinter. Bukan begitu. Pengawalan ini kalau terus dilakukan, apalagi sekarang ada HP seperti ini. HP aja bisa bujuk orang tua, Kak. Guru bisa bujui. Contoh paling gampang. Saya bisa di Krian. Sekarang di mana? Pak Samsudin. Asli saya di Krian, tapi saya bilang dekat sini saja di Kebuaran. Bejo enggak? Bejo. Nah ini sama dengan anak. Ngawalnya lewat ini. Kalau perlu HP anak-anak pelajar sekolah ini dikonekkan dengan HP orang tua. Itu sudah berjalan ya, ada. Kemana anak saya ini sekarang? Diketahui di situ. Ada lucu lagi. Maaf, lucu lagi. Dikasih orang yang tidak dikenal, kemudian sok kenal, dikasihlah minuman seperti di warkop. Maaf, warkop itu tidak ada yang jelek, semua baik. Warkop tidak melihat, tidak meneliti, tidak seksama kepada calon pembeli, tidak. Yang penting bayar, itu aja itu warkop. Tapi di zaman sekarang kan itu kayak menormalisasikan nongkrong gitu loh Mbak di warkop gitu. Itulah tradisi orang Jawa Indonesia, niru. Maaf, itu tidak cerdas. Mestinya dia tugasnya belajar, sinau kalau sore atau malam. Kenapa ke warkop? Nongkrong kopi harganya Rp3.000,
sekarang naik 4.000 rupiah, sudah berjam-jam. Tidak pintar, tidak cerdas. Karena tidak mengingat pelajaran. Hanya diingat omong doang. Bakas macam-macam. Akhirnya disalahgunakan tadi itu. Lah warkop sendiri tidak melihat, kamu apa? Buat apa? Minum kopi, teh, sudah selesai. Nah di sana, sampai lama-lama itu yang paling rawan. Ada transaksi. Sekarang transaksinya kapan loh, Dek? Maaf, pakai HP. Halo, ketemu di mana nih? Di warkop. Di mana? Pojok sana. Di belakang ada orang. Sepi umpamanya atau rame. Itu. Di situ terjadi penyelundupan gitu. Iya. Justru warkop rame itu yang paling bahaya. Nggak ketoro. Kalau sepi, ada apa orang tua ini? Itu yang paling polisi atau petugas BNN yang selalu mendeteksi. Kok sebenarnya ada apa anak-anak ini? Enggak ada apa-apa. Tahu-tahu datang. Dari mana kamu? Sekolah. Di mana? SMP Negeri 3 Krian. Loh, ini jam berapa kamu? Iya Pak, saya lagi santai. Bisa diperiksa, coba berdiri. Mana tanda kartumu sekolah, pelajarmu? Terus diambil, digeledah. Boleh. Dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kami pun sama dengan kepolisian menangkap tanpa perintah, surat perintah. Hari ini saya tahu kata bahasa tanpa surat perintah hukumnya boleh sah. Itu Pak. Yep. Contoh sekarang, anak pelajar jenengan masuk ke sini, tapi di luar dikatakan bahwa ada informasi anak pelajar SMP 3 ini malah menggunakan narkoba secara berjamaah, katakan bersama masyarakat. Yang satu ketangkep masyarakatnya dengan siapa Pak? Dengan pelajar SMP Negeri 3, namanya si Fulan. Kami datang kepada Pak Sekolah, saya ini baru bahasa perintah. Pak Kepala, saya cari si Fulan ini ada tahu? Dicari, coba dicari datanya. Oh ada. Kelas berapa? Nggak tahu, katanya kelas 2 umpamanya gitu. Pak Kepala harus menunjukkan dan mengawal di mana anak itu dipanggil, kemudian diinterogasi, dicocokkan dengan yang temannya ketangkep tadi. Itu baru ada perintah. Kita boleh mendadak di sini tanpa perintah boleh. Di lapangan satu ketangkep di sebelah, yang satu melarikan diri ke sini untuk menyembunyikan supaya aman ketangkep, kami kejar sampai ke sekolah. Boleh. Setelah itu saya membuat surat tugas perintah. Itu caranya seperti itu. Jadi tugas SOP. dari polisi kali BNN itu sami nih. Ya. Kalau BNN khusus narkotika. Narkotika tadi contohnya golongan 1 apa? Sabu-sabu, ganja, heroin, kokain, opium. Opium. Banyak, Opium. 6 sampai 7. Opium di sini enggak ada. Yang ada di Belanda, di Amerika sana. Oh, luar. Tumbuh. Kalau ganja di Indonesia, di Aceh. Itu aja. Lainnya enggak ono. Tapi maaf, ya adik-adik supaya tahu bahwa sekarang ini anak-anak pinter. Orang tuanya dibijui, apalagi sekolah. Lah ini saya harapkan orang tua ini yang paling berkepentingan secara maksimal. Kita bilang berapa jam sih sekolah itu? Nonton paling banter ada 7 jam. Iya. Nggak sampai. Katakan jam 7 masuk. 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Istirahat tengah 12 beduk. Jam Terus 1. 12 jam 1, 2, notok 3, 7 jam. 6 sampai 7 jam. Belum istirahat yang lain. Maaf, maksimal enggak? Iya. Orang tua jadi guru untuk ngomong atau bahasa apa ya, mengawasi. Padahal Pak Guru sibuk loh. Ini perlu diketahui orang tua sibuk sekali. Nah, repotnya orang tua ini, sebaliknya saya pun ngalamin jadi wali murid. Saya maaf memang tergolong orang yang cukup disiplin. Tak cek anak saya pulang berangkat, kamu berangkat naik apa? Naik land, naik. Nah, anak saya waktu di SMP 1 Sidoarjo itu, waktu itu tahun berapa itu tes itu sulit masuknya. Nah, pinter gak bisa masuk. Kata kawal, tapi belajarnya enak. Ini loh, kira-kira di sini antara ini belajar, akhirnya masuk, berangkat sendiri. Tapi anak saya
namanya aku di petugas polisi ya. Nah, saya jadi intel saya. Kemana anak saya ini? Sekali-kali saya tanya kepada guru, itu wali murid itu benar. Jangan jadi wali murid, kemudian maaf ini kalau saya ngomong ini salah kepada wali murid atau publik ini ya, mohon maaf ini, rata-rata itu dilepas begitu saja. Sekali-kali datang ke sekolah, boleh. Itu Pak Guru ya? Iya, leres. Jangan yang mengandalkan undangan, ambil rapot baru datang sekolahan. Berarti 1 tahun 2 kali kira-kira ke sini. Nah, ini yang paling susah. Iya. Datang tanya, Pak Guru, Pak Fajar, penyempat bola. Iya, saya adalah orang tuanya si Fulan. Saya tanya aja anak saya ini aktif enggak masuknya. Pak Guru jujur, lihat dari absennya. Loh, ini enggak masuk Pak. Katanya sakit. Enggak. Nah, baru. Makanya di sini setelah podcast ini kalau nggak salah ini monggo debat namanya ketahanan keluarga. Itu penting. Jadi selalu diawasi. Iya, itu disebut ketahanan keluarga. Jadi ada komunikasi aktif antara wali murid dan anak sendiri dan guru atau sekolah. Oh ini jempol selalu tanya. Tapi tanya itu tidak tahu anak-anaknya, biar sekolah Pak mengalir dulu. Lama-lama pasti terdengar anak itu. Itulah anak itu pinter. Anak sekarang enggak ya, banyak itu sebetulnya lulus. Orang tuanya bangga lulus, sudah selesai. Tapi berapa nilai anak saya nggak tahu. Seperti lulus, ya itu yang paling. Sekarang jangan coba-coba. Tes sekarang apa saja pegawai, maaf, polos, nggak pinter aman. Maaf. Ini contoh anak saya. Kamu tidak pinter, wis leren ke sekolah. Itu mohon maafin yang itu saya. Saya itu tidak pinter aja. Disiplin. Karena tak suruh belajar. Luar biasa. Begitu sudah selesai jadi pegawai, masya Allah saya tinggal alhamdulillah. Oh ini jalan hasilnya. Ya lanjut apa lagi? Mau ketemu ini. Oh iya. Iya. Nanya sepuasnya. Oh iya Pak, sebelum mulai ke pertanyaan selanjutnya boleh diminum dulu. Oh iya, monggo. Kopinya, Monggo Mas. Pak. Ini apa ini? Kopi, Monggo. Kopi dicampur narkoba? Enggak Apa ya? itu ayo? Iya. Monggo. Aman Pak. Aman ya? Aman. Kopi Spendikes. Ya. Seperti ini Pak Guru, maaf Siap. ya, anak-anak sepah tahu seperti ini diajak orang temannya ke warkop. Ini banyak kejadian kan? Waktu tahun berapa tuh yang orang-orang Bali yang diracun itu? Jessica ya, nggak salah itu Jessica. Oh iya, Jessica Maaf, Wongso. Jessica sudah selesai tahanannya. Nggih. Maaf ini Jessica ini ya saat itu memang sifatnya saja yang kurang bagus, tetapi sekarang sudah tobat. Terima kasih untuk pabrik yang melihat sana nanti, termasuk saya mohon maaf sekali lagi kalau saya salah. Seperti ini bertamu janjian, tapi ini tidak ada di meja. Harus sampai punya hati seudon atau ragu-ragu. Ada apa? Saya kok kasih disuguhi. Kalau perlu kasih minum. Loh kenapa? Wis pura-pura saya enggak mau kopi lah. Saya enggak mau teh. Loh kenapa? Bisa ada kopi kan? Saya teh aja. Padahal saya kopi. Dibuatkan baru. Khawatir apa terjadi ini maaf. Dimasuki duluan. Sabun, double L. Tapi di tadi itu masuk ke benzo atau botol larang tadi. Itu bahaya. Begitu sampai minum, nah yang nyuguh tadi temannya, ayo mau minum. Wah enak aja dia. Begitu sambil perasaan, merasa nanti kamu, biar kamu bodoh nanti. Hati-hati. Itu bersaing dalam ke intelektualnya. Yang kedua bersaing mungkin masalah usaha. Yang ketiga bersaing masalah maaf ya pacaran nanti enggak. Nek pacaran ngono dijatuhno. Nggih. Akhirnya sing lanang akhirnya jadi play atau halu, maka maaf direbut sebagai pacar itu Pak Guru. Anak itu. Iya, dunianya anak-anak banget ya. Oh, pinter-pinter. Pak, apakah bentuk narkoba itu hanya serbuk saja, Pak? Narkoba itu tidak serbuk saja. Bisa berupa kristal. Supaya utuh dan awet. Narkoba itu ada serbuk, ada dikristalkan. Tujuannya apa? Biar utuh, biar nggak kalong. Jatuh pun masih utuh. Tapi serbuk jatuh bisa lepas, buyar. Itu narkoba.
Ada Banyak kristal. nggih berarti enggak niku. Macam-macam narkoba tuh bukan hanya serbuk nggih, Mbak nggih. Macam-macam, Narkoba. Bentuknya tidak hanya serbuk, tidak bentuk saja. bisa kristal. Berat kristal. Kadang narkoba bisa dicampur dengan permen. Oh, Brownies tahun berapa di Jakarta itu? Botol itu brownies dicampur dengan sabu-sabu, akhirnya diedarkan ke sekolah-sekolahan gratis. Terutama anak SD, SMA, SD, madrasah itu. Kenapa? Karena bangsa kita kembali kepada calon-calon bangsa besok nggak tahu, maka diracuni mulai dari kecil supaya bodoh, supaya nggak cerdas, maka diambil alih oleh negara lain. Padahal negara kita itu subur, makmur, apa saja ada sih, semua subur, bayam, sawi, sarung mayur, hijau semua, buah-buahan tidak ada yang kering. Bayangkan kalau negara di daerah sana, daerah Timur Tengah, daerah Arab, Samsudin ke sana, insya Allah ya martabat damaratin. Saya sekian kali ke sana itu gersang. Gunung bukan gunung pohon-pohonan, gunung gunung batu. Oh, Waktu tok, saya pertama sana melihat gunung bagus, batu. Lama-lama bosen, waktu ada hijau-hijaunya. tidak ada hijaunya. Batu hitam yang hitam tapi waduh, landep itu landep. Kalau sini enak loh. Makanya bangsa kita itu kalau dibejuk ya niru-niru. Koncone HP, melok HP. Koncone tengok-tengok di barkop, melok ikut. Pada motor brong-brongan, maaf tak singgung aja, tak singgung. Kenapa tuh melok diikuti, protoli, itu repot. Lah ini harus teliti dari orang tua, dari wali murid, jangan jaga guru, wes gitu. Jangan jaga. Makanya saya suka kalau diundang ada wali murid ikut. Oh, saya nanti akan memberikan ini penguatan ketahanan. Tangan keluarga ya. Keluarga itu Pak. Penting itu Pak Guru. Siap. Saya ini ngomong ini maaf ya, bukan sebuah teori. Saya terbukti, masalah terbukti dengan anak saya dan keluarga saya. Alhamdulillah tidak ada yang merokok, saya pun nggak merokok sampai sekarang. Dari dulu nggak merokok, enak nggak? Nggih. Saya sering ke masuk TV seperti ini, sering ke di Surabaya, sering. Ada on air, kalau di rumah itu on air saya. Ya. Banyak pengalaman. Itu kurang lebihnya seperti itu mudah. Makanya sampai kumpul sama orang, katanya dari peribahasa, bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Oh, nanti. Iya, Nular wangi. Ya, Nggih, nular wanginya. Tapi sama berjualan kumpul sama orang, maaf, Jual bergabung arang. suka-suka sama orang jualan yang bukan minyak wangi, Arang misalkan. arang. Jadi hitam badan, padahal cekek dipegang itu hitam, udah selesai. Carilah orang-orang yang sebaya di kampung, di masyarakat itu, maaf ya. Jangan SMP, katakan tingkat SMP kumpul sama SMA, itu kurang bagus. Karena mereka itu oknum, apakah oknum ya, anak-anak pelajar itu, oknum itu SMA, maka di situ ada yang merokok, katut. Apalagi narkoba, katut pasti itu. Kumpul sebaya, atau kelas 9 ya kumpul kelas 9. Boleh, kelas 9 kumpul lagi di kelas 2, karena itu pembinaan, atau kelas 11. Tapi jangan SMP kumpul SD, kumpul TK, beda lagi. Kembali 0 sampai Jadi kanak-kanak. Nggih. ya nangisan. Minta apa itu? Ya, berarti sebaya. Kalau syukur dengan SMA tadi itu bagus menurut sampean. Wah, kok bagus ya, tambah ilmu aku pada ke SMP, di SMA. Sama dengan perguruan tinggi, monggo. Yang baik-baik dikumpuli. Nggih, Bapak Belum Sam jamak jadi itu pembina. lama. Iya, pembina tadi Nggih, Pak. pembina Pak Sam. upacara nggih Pak Sam. Iya, saya berdiri nggak lama tapi sudah ada yang maaf. Ya namanya anak. Jelas ya. Jelas. Nggih. Yang kedua, HP ini saya singgung. Kembali lagi, sampai semalam begini-begini, apa yang rusak? Mata. Mata. Pasti. Yang kedua, otak. Kecanduan namanya, adiktif. Ya, tidak boleh lama-lama. Nah, adiktif ini Pak Guru, Siap, Pak Kepala, iya. yang banyak dipakai anak-anak. Apa adiktif itu? Adalah bukan narkotika, bukan psikotropika, tetapi ada ketergantungan tinggi. Apa itu contohnya? Rokok, lem, spiritus, bensin, minuman keras macam-macam. Ada bir, ada vodka, ada whisky,
ada apalagi tuh, Peski, Madsen, nah ini anak-anak pasti apa. Sudahlah, sabu itu harganya 1 miliar, 300 juta per kilo. Maaf, saya ngomong ini maaf. Kan bodoh. Kenapa uang 1 miliar, 300 juta itu dibelikan? Tetapi pelajar saya yakin tidak ada. Indonesia enggak ono, dunia enggak ono. Beli 1 M, 300 juta. Tapi rata-rata menjadi korban. Memang dikorbankan. Terus bagaimana Pak pelakunya? Bapak bisa nangkep. Kok diem? Polisi kok diem? Masih banyak, kenapa? Maaf, supaya tahu bahwa narkoba ini punya jaringan-jaringan bandar-bandar itu. Sangat kuat rahasianya. Terus dia punya anak buah banyak, bandar-bandar itu. Bila membocorkan nyawa lawannya. Ya enggak wani. Contoh umpamanya saya bandar, sama pengedar. Jangan ngomong dari saya Pak Samsudin. Rahasia kita berdua gitu. Rahasia kedua, kadek ngomong habis kamu sama saya.